Khusus untuk Fitra ini saya rasa orang ini nih waktu kecil jatuh dari ayunan dan otaknya kesleo karena dia tidak bisa memandang dari segi netralitas. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, itu dia tidak nggak bisa. Dia tidak bisa. Dia memandang kebenaran itu bisa dibeli dengan rupiah ataupun sebaliknya. Kesalahan bisa dibenarkan kalau ada rupiah. Itu Fitra. Saya heran sama Fitra ini. Attitude-nya di mana Fitra ini? Sekolahnya di mana gitu. Kalau saya lihat di perdebatan-perdebatan TV nasional, itu Fitra itu nggak mau dipotong. Nggak mau dipotong kalau lagi berkomentar, tapi komentar orang lain selalu dipotong, selalu dibantah. Orang lain lagi ngomong, dia ngomong. Gitu. Intinya ya itulah. Kalau istilah bahasa Jawanya itu runang, yang seru menang gitu. Ibaratnya bahasa Indonesianya itu yang ngomongnya kenceng ya itu menang gitu. Itu bahasa Jawanya Fitra itu runang, dan runang itu biasanya tanpa dasar. Tanpa dasar, kalau tidak mau dibilang tanpa dasar ya dasarnya minim gitu. Makanya dasarnya Fitra ya minim. Adab, tata krama, sopan santun, attitude itu minimalis Fitra ini. Dan dia memandang Ibtu Rudiana itu orang paling benar di dunia ini. Dan Peggy Setiawan dan terpidana-terpidana lain sekeluarga-keluarganya, bahkan sependukung-pendukungnya itu semua orang yang salah di mata Fitra. Dan yang benar di mata Fitra adalah Rudiana dan kelompok-kelompoknya. Itu yang saya lihat dari Fitra. Cuma yang saya sayangkan adalah ketika Fitra bayi di ayun, ternyata jatuh dari ayunan itu nggak langsung diurut. Makanya otaknya kesleo. Makanya hasilnya kayak gitu Fitra. Bagaimana mungkin tim pencari fakta itu berdiri di satu sisi, bukan di tengah-tengah, itu loh. Makanya dari awal Fitra muncul dengan kata-kata tim pencari fakta, pada akhirnya dia memojokkan keluarga terpidana yang nyogok lah ini itulah. Firasat buruk saja langsung bekerja, dan ternyata firasat buruk saja itu bekerja secara maksimal. Membela RT Pasren, memojokkan keluarga terpidana yang katanya nyogok-nyogok dan lain sebagainya. Sampai sekarang ke arah PK-nya Saka Tatal dan juga PK-nya yang terpidana lain. Fitra walaupun tidak semenggebu-gebu kemarin karena banyak bukti-bukti yang sudah dikeluarkan oleh pihak-pihak terpidana bahwa mereka itu bukan pelaku dan mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi Fitra tetap dengan prinsipnya bahwa maju tak gentar, membela yang bayar. Itulah Fitra yang selama ini sedang berjuang untuk menjadi atau mencari pembenaran daripada Ibtu Rudiana, ayah anda almarhum Eki. Dan yang menjadi penyesalan saya adalah bagaimana kalau itu benar murni 100% kecelakaan, dan apakah arwahnya tenang kalau itu kecelakaan, tapi di dunia ini kematian mereka berdua menjadi musibah bagi orang-orang yang tidak bersalah, menjalani hukuman pidana yang seumur hidup. Dan itu berat loh, seumur hidup sampai mati di penjara. Dan mereka bisa dibilang 99% indikasinya tidak bersalah. Dan menurut logika saya juga nggak masuk kalau mereka itu tersangka, terpidana. Kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, sekolah jadi polisi dan lain sebagainya untuk menilai bahwa ini pembunuhan berencana. Bagaimana mungkin otak pembunuhan tidak kenal dengan orang-orang yang membantunya, atau sebaliknya anak buahnya nggak mengenal otak dari pembunuhan itu.
Itu kan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup kayak saya aja SD nggak lulus, dan logika saya benarkan, logika saya, mata saya, hati saya dibuka bahwa ini wajar nggak kalau saya bilang itu nggak wajar, dan nggak mungkin 1000% itu pembunuhan berencana, karena yang merencanakan sama yang membantu itu nggak kenal. Sebenarnya kasus ini kasus kasus hantu nih namanya, kasus hantu. Berawal dari hantu. Nah, hantunya Vina merasuk ke Linda. Nah, di si Linda ini yang perlu diproses, karena si Linda ini kesurupannya asli apa benar. Masa nyiksa orang nggak bersalah bisa, menangkap orang yang tidak bersalah bisa, tapi memproses biang kerok, biang keladi dari masalah ini tidak bisa. Nah, si Linda ini biang keroknya. Itu loh Pak Pol. Makanya sampai sekarang saya masih bingung kenapa orang-orang saklek itu ada di dunia ini. Buat netizen terus kawal sidang PK untuk kebebasan para terpidana yang tidak bersalah. Kawal juga orang-orang yang sudah merenggut kebebasan anak bangsa. Jadi dihukum seumur hidup, kawal terus mereka untuk menggantikan para terpidana. Jangan sampai terpidana bebas, nanti insya Allah PK dikabulkan dan para terpidana bebas, tapi nggak ada yang gantiin, itu nggak bisa, itu harus diganti. Salah satunya adalah Aep, Rudiana, Pitra kalau bisa ya, masukin sekalian, Linda. Ini kan kasus hantu dari petunjuk hantu. Kasusnya hantu, petunjuknya hantu gitu. Orang kesurupan kan hantu, ya nggak? Nah, si Linda ini jangan-jangan hantu juga si Linda, nggak pernah dicawe-cawe ini si Linda nih. Walaupun saya orang Jawa Tengah, tapi saya titip kepada orang Jawa Barat, jadikan Kang Deddy Mulyadi gubernur, apapun latar belakang politiknya, siapapun yang dipilihnya kemarin, tapi untuk kali ini Pak Deddy Mulyadi itu pantas dan amat sangat layak menjadi pemimpin Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi katanya apa ya? Abah Aing itu. Abah Aing menjadi Jawa Barat 1. Tetap semangat netizen Indonesia dalam mengawal kasus Bina Cirebon menjadi kasus hukum yang terang, berkeadilan, dan tidak menyalahkan orang yang tidak bersalah.